Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, para alim ulama terkhusus Fajar dan segenap para asatidz, para kiai, para santri dan masyarakat yang menghadiri Maulid Nabi yang mulia ini. Tidak ada kata pantas, tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan saat bertemu dalam majelis mengagungkan hari kelahiran Nabi SAW, melebihi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi, lahu qutu yaumihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan aminan fi sirbihi, damai, aman, tentram bersama keluarga, mu'afa fi jasadihi, jasadnya sehat, jasmaninya sehat, indahu qutu yaumihi, dan ada yang dimakan hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia ini sudah dikumpulkan hanya untuk dia. Jadi sebenarnya standar hidup itu ringan. Kitalah yang menciptakan kesengsaraan ini dalam kepala kita, karena kita telah membuat standar yang berlebihan di luar standar yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kita bisa bangun damai, tentram, melihat anak, istri tersenyum. Ayo, beli senyuman istri kalau bisa. Nggak bisa diuangkan itu. Senyum cerianya anak-anak kita bisa kita beli dengan materi? Nggak bisa. Maka kita bangun melihat anak-anak kita sehat, istri kita tersenyum, tetangga kita menyapa, salam dengan damai, baik, badan kita ya sehat, ada yang dimakan hari itu, cukup. Seakan-akan dunia milik kita bersama. Selesai. Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf dalam kitabnya Tafridul Qulub wa Tafrihul Qulub, Habib Umar bin Segaf As-Segaf, beliau bercerita, di suatu negeri ada seorang raja dalam keadaan gawat darurat karena menderita sakit, badannya itu membiru, sakitnya agak kurang enak diucap ya, gak bisa buang angin, dan itu berminggu-minggu sampai badannya itu lemas, membiru. Melihat keadaan ini, maka sanak famili, keluarga kerajaan itu mengumumkan, siapa yang bisa menyembuhkan raja, tabib apapun, maka kami akan berikan hadiah yang setimpal. Maka tabib-tabib besar itu datang untuk menyembuhkan sang raja ini, tidak ada yang bisa. Maka dinaikkan lagi imbalan. Imbalannya itu
barang siapa yang berhasil menyembuhkan raja, maka tahta kerajaan ini diberikan kepada dia. Apa ditempelkan? Karena ada orang soleh, salah satu dari waliun min auliyaillah, baca itu pamfletnya. Oh, raja sakit. Maka beliau ini memberanikan diri masuk, dihadang oleh para penggawa. Siapa kamu? Itu saya tadi baca, katanya raja sedang sakit. Kamu tahu, Beb? Insya Allah. Ayo dibawa ke dalam. Sampai di dalam, ini ulama ini tanya sama ahli keluarga, ini sakitnya apa? Sakitnya berminggu-minggu gak bisa buang angin, hingga lemes, membiru, dan ini kadang sudah genting, sepertinya mau wafat ini. Bawa saya ke hadapannya, ternyata dibawa ke ruang pribadinya, melihat keadaan sang raja. Maka ini ulama ini tangannya, tangan barokah ya, nyentuh perutnya itu, wiridnya enggak macam panjang, Bismillahirrahmanirrahim, itu aja. Langsung yang berminggu-minggu gak keluar tuh keluar seketika, dan semua ahli keluarga tutup hidung semua. Nah, setelah air wajahnya sang raja itu sudah nampak kembali, dia tersenyum, dia minta untuk didudukkan. Dudukkan saya. Kemudian dia gandeng tangan ulama ini, dibawa menuju singgasananya. Kemudian rajanya bilang, Tuan, sekarang duduklah. Mahkotaku kucopot, kuletakkan di kepala. Karena memang imbalannya tahtaku. Maka ulama tadi bilang, bagaimana mungkin saya menerima tahta kerajaan yang harganya sama dengan yang keluar tadi? Jadi harga kerajaanmu ini sama dengan yang baru keluar. Lah terus Tuhan mau apa? Saya nggak mau apa-apa. Saya hanya ingin kamu dengar nasihat saya. Cukup. Ambillah nasihat ini sebagai bekalmu menjadi seorang raja. Apa itu nasihat? Maka ulama tadi mengatakan, nasihat ini saya mau menyampaikan hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'anna mahizat lahu dunya. Siapa yang pagi bangun bersama sanak familinya dalam keadaan sejahtera, damai, sentosa, badannya sehat, dan ada yang dimakan hari itu, maka seakan-akan dunia ini sudah jadi milik dia. Jadi Tuan Raja pegang itu nasihatnya ya, dari Rasulullah. Jadi standar hidup kita ini sebenarnya yang paling bagus dan sederhana, berkecukupan. Kitalah yang membuat standar, saya belum punya ini, belum punya itu, hingga kita ini sulit bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, sedikit sekali di antara hamba-hamba itu yang bersyukur. Kita bisa duduk bareng begini, duduk bersama, merayakan Maulid Nabi. Ini nikmat, ini nikmat. Maka dalam pertemuan kita merayakan Maulid Nabi ini ada satu nikmat dari sekian banyak nikmat itu yang teragung. Apa itu nikmat yang teragung? Kita dipilih oleh Allah jadi umatnya Rasulullah. Bayangkan, 100 tahun yang lalu, semua yang hadir di sini, termasuk yang ngomong, tidak ada di dunia ini. Dan 100 tahun ke depan, yang hadir di sini, termasuk yang ngomong, juga tidak ada lagi di dunia ini. Berarti dulu kita pernah tidak ada, lalu tidak adakan oleh Allah. Kita tidak menentukan kapan kita ada dan di mana kita harus ada. Kita nggak punya andil menciptakan diri kita ini. Tentunya kita terlahir dari ibu yang kita cintai, dan ibu itu cinta kepada kita. Lahir dari surbi seorang ayah yang sayang kepada kita. Tentunya nongol saja di Indonesia. Kenapa nggak lahir aja di zaman Bani Israil? Karena menentukan kapan muncul itu bukan pilihan kita. Kita tidak punya andil menciptakan mulut kita ini,
maka kita pun tidak punya andil untuk menentukan apa yang kita punya. Kita tidak punya andil menciptakan perut ini, berarti pun kita tidak punya andil menentukan apa yang harus masuk. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ini ditakdirkan muncul di dunia ini, dipilih sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ini anugerah yang sangat agung. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar bersama para sahabatnya. Ini hadis ini diceritakan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Khasa'is Al-Kubra. Ceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Khasa'is Al-Kubra. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang jalan safar bersama sahabatnya. Tiba-tiba terdengar suara, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Keras itu suara, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Artinya, ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi memerintahkan sahabatnya Anas bin Malik, cari sumber suara ini, cari. Maka Sayyidina Anas cari, ternyata berada di sebuah gua di dekat bukit itu. Lalu beliau masuk. Ternyata ada sosok manusia besar sekali. Sampai Sayyidina Anas itu mendangakkan kepalanya. Tinggi sekali. Maka orang itu bilang, sepertinya kamu diutus untuk mencari sumber suara yang saya ucapkan tadi. Benar. Kamu diutus oleh Nabi Muhammad ke sini? Iya. Sampaikan kepada Nabimu, di sini ada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Maka Sayyidina Anas segera kembali bilang kepada Nabi, di dalam ada sosok besar. Dia mengatakan, katakan kepada Nabimu, di sini ada Nabi Ilyas. Maka Nabi turun, masuk ke situ, dan Nabi perintahkan Sayyidina Anas mundur. Jangan dengar berbicara. Maka Nabi berbicara dengan Nabi Ilyas. Setelah selesai berbicara, lalu ada awan mengangkat Nabi Ilyas. Bayangkan, Nabi saja doanya itu Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak pernah doa, nggak pernah berharap nongol di akhir zaman langsung kes jadi umatnya, dipilih sebagai umatnya. Bukankah ini anugerah yang sangat besar? Kita dipilih sebagai umatnya. Yang mana nabi-nabi terdahulu berdoa, ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad itu dominan ahli surga. Dalam sebuah riwayat, ahli surga itu panjangnya itu ya sop surga tentunya. Di dalam sebuah riwayat, di surga itu penduduknya hanya ada 120 sop saja. Tentunya sop surga panjang. Jumlah sofnya itu 120 sof. 80 sof diisi oleh umatnya Rasulullah SAW. 40 sof mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi yang mendominasi penduduk surga adalah umatnya Rasulullah SAW. Kita bersyukur nih kita. Kita dipilih oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah. Dan nanti akan datang suatu masa akan tampak keagungan Rasulullah, keagungan umatnya. Nanti ketika umatnya ini di akhirat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampakkan rahmat, akan tampakkan anugerahnya khusus untuk umat ini. Nanti ketika yaumul hisab, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, nanti akan ditanya umat-umat terdahulu ini, apakah risalah Nabi kalian telah sampai? Belum. Maka didatangkan nabinya. Benar apa yang dikatakan umatnya? Tidak ya Allah, aku sudah sampaikan dakwah, risalahku kepada mereka. Siapa saksinya? Maka para nabi mengatakan umatnya Nabi Muhammad jadi saksi. Maka umat-umat terdahulu pada protes. Ini umat datang belakangan kok bisa menjadi saksi apa yang kami lakukan di masa kami. Maka umat Nabi Muhammad akan mengatakan, kami dipilih sebagai saksi umat-umat sebelum kami karena cerita-cerita kalian ada dalam kitab suci kami.
Lalu umatnya Nabi Muhammad yang menjadi saksi. Yang mereka lakukan siapa? Nabinya sendiri. Allah tidak mau mempermalukan umat ini di hadapan manusia. Hingga yang menjadi saksi itu adalah nabinya sendiri. Dan Nabi itu sangat penyayang. Diabadikan dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang beriman umatnya, ra'uf rahim, sangat sayang. Nabi itu sangat penyayang. Pernah Nabi itu jalan, ketemu ibu-ibu sedang ikul kayu bakar. Kamu yang namanya Muhammad itu ya? Iya. Yang katanya Nabi itu benar. Capek ngangkat kayu bakar, tolong angkat. Dia angkat sama Nabi. Dia angkat sampai rumahnya. Seperti itu kelembutannya Rasulullah SAW. Ada orang gila idiot ketemu Nabi. Kamu yang Muhammad itu ya, namanya Muhammad. Iya. Temani saya jalan-jalan dong. Ditemani sama Nabi. Orang gila ini umatnya. Ditemani, saya melihat pohon. Sudah selesai puas, kemudian dia pergi. Seperti itu akhlak Rasulullah SAW. Pernah suatu hari Nabi SAW makan. Sedang makan, ada perempuan yang seperti itu ya. Maaf ibu jangan tersinggung. Itu sekali nyapa, yang diledekin, yang ditegur itu Nabi. Nabi tengah makan, tiba-tiba dia menyapa Nabi dengan ya seperti itulah. Kalau sudah nggak punya akhlak, Nabi pun digoda seperti itu. Dia makan sendiri gitu. Ya Allah, Nabi gitu. Oh, makan sendiri, nggak ngajak-ngajak. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu mau, ayo, ini makanannya. Kemudian dia bilang, wahai Nabi Allah, kok makanmu kayak seorang budak? Saya budaknya Allah. Kok makan sendiri? Kalau mau, ayo makan. Saya nggak mau makanan dari situ, saya mau dari mulut langsung. Maka yang sudah dikunyah oleh Nabi dikeluarkan oleh Rasulullah, kemudian diberikan. Ketika makanan itu masuk dalam mulutnya, seketika perempuan itu berubah, malu, dan seketika menjadi wanita solehah sampai wafat. Makan bekas kunyahan Rasulullah. Insya Allah nggak ada ibu-ibu sekurang ajar itu, nggak ada. Tapi Rasulullah itu penyayang. Apapun yang bersentuhan dengan beliau, semua akan jadi baik. Apapun itu. Maka kita lihat seperti apa harganya para ulama. Siapa yang melihat wajah ulama, maka dihitung ibadah. Melihat saja wajahnya, ibadah. Kenapa bisa bernilai ibadah? Karena di hati mereka membawa warisan Rasulullah, yaitu ilmu. Ada yang membawa warisan sebagai darah Rasulullah, yaitu para keturunannya. Ulama punya sanad. Para habaib keturunan Nabi punya nasab. Dan Nabi mengatakan, kullu sababin wa nasabin maqtu'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua sebab dan nasab putus pada hari kiamat, nggak ada yang berguna kecuali sebabku dan nasabku. Dan itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau ulama bawa sebab, namanya sanad ulama. Kalau zuriyah Nabi itu membawa nasab. Ada yang mengumpulkan dua-duanya, ya bawa sebab, ya juga bawa darah juga nasab. Nurun ala nur. Kalau ulama bisa dicek ya, dicek dulu mondok di mana, siapa gurunya, nah begitu. Ada silsilahnya, mata rantainya. Karena nanti kita masuk surga, itu yang ditanya itu guru. Ya, misalnya nih masyarakat yang ada di sini di Ngawi ini tanya, sampean semua ahlus sunnah? Nggih. Ditanya oleh malaikat, semuanya ahlus sunnah? Iya. NU ikut Basim. Jelas kan? Nanti ditanya, Kiai Syekh Masyari, kamu ikut siapa? Saya ikut guru saya. Siapa gurumu? Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan. Ditanya lagi, siapa gurunya? Jadi Syekhona Khalil Bangkalan jawab, guru saya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ditanya lagi terus sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya, wah Imam Syafi'i engkau dari mana?
Agama yang kamu ajarkan kepada pengikutmu, kamu dapat dari mana? Dari guru saya, Imam Malik bin Anas. Imam Malik, kamu dari mana? Dari guru saya, Imam Nafi. Imam Nafi, kamu dari mana? Dari tuan saya. Dulu saya budak dimerdekakan oleh tuan saya. Siapa? Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, kamu dapat dari mana? Dari Rasulullah, saya dengar sendiri. Wahai Rasulullah, kau dari mana? Dari Jibril, itu darimu ya Allah, surga. Nggak ada orang masuk surga setelah saya browsing melihat, oh, gak bisa menunggu, nggak bisa masuk surga beli terjemah Al-Quran depak, kemudian ensiklopedia cari-cari sendiri disimpulkan, ternyata nggak bisa begitu. Ada sabab namanya. Itu yang nggak akan putus. Selain itu putus, nggak ada gunanya di akhirat. Kemudian nasab. Tanah Jawa ini tumbalnya Wali Songo. Kita bisa hirup udara ini, ya, udara segar di tanah Jawa penuh dengan kemegahan Islam. Kita bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan lain-lain sebagainya. Itu berkah Wali Songo. Orang yang lupa dengan Wali Songo, bagaimana mungkin dia bisa lurus? Tidak bisa. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berbalas budi, berterima kasih dengan manusia yang paling berjasa kepada dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ini tanah Jawa yang bawa Islam itu Wali Songo. Dan ahli Songo itu semua ahlul bait. Sepakat para ulama, sejarawan, ahli nasab. Wali Songo itu. Mana nasabnya? Nggak usah tanya-tanya begitu pun kalau diterangkan juga kamu nggak tahu. Jadilah pasien yang baik. Pasien itu kalau datang ke dokter, pokoknya kalau sudah dikasih ini makan 3 kali sehari ya, habis makan. Sudah, nggak usah ditanya kenapa harus 3. Dokternya akan bilang, saya kuliah 4 tahun, nggak mungkin saya terangkan semua apa sebabnya. Sudah, kamu tahu sembuh gitu saja. Kalau ulama sudah bilang Wali Songo itu ada para aulia ulama, mereka menjuntai ahlul bait, diem mo, ya, yo menaik, ngerti melebus warga, segitu saja. Nah, jangan terlalu kritis sampai sulada. Karena ada makhluk-makhluk itu, kaum Wahabi itu bilangnya Wali Songo itu fiktif, nggak ada. Waduh, ini bahaya ini usul adab kepada kakekmu dulu itu masuk Islam karena mereka. Kenapa kok bisa itu tercemar pemikiran berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menafikan wali? Nggak boleh, bahaya. Jangankan Wali Songo yang mereka ahlul bait rangkap ulama plus lagi wali yang biasa-biasa saja, yang awam, zuriyah Nabi yang awam, nggak punya ilmu. Contoh siapa? Ya ngomong ini awam, dia nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Itu pun itu nggak boleh kita sampai suradab, karena dia punya nisbat dengan Nabi. Ulama itu punya nisbat dengan orang yang mencintai ulama. Kata guru saya punya guru Kiai Zain rahimahullah ta'ala, saya sering diutus waktu itu untuk pertemuan Medan, Riau. Kalau saya pas mau berangkat saya bilang, nanti kalau kamu sampai di sana sampaikan kepada masyarakat, siapa yang cinta dengan para ulama, para kiai, nanti anak-anaknya bakal jadi kiai. Cintai. Jangan sampai ada kritik kiai. Ya. Begitu juga dengan ahlul bait Nabi. Di dalam kitab At-Tawwabun karangan Imam Ibnu Qudamah diceritakan ada Syarifah di wilayah Balakh. Balakh itu kalau sekarang Afghanistan, pemetaan sekarang, dulu Khorasan, namanya Balakh Al-Balkhi. Syarifah ini janda, wafat suaminya, punya tanggungan anak-anak. Akhirnya karena nggak keluar rumah, nggak ada yang cari kerja, kelaparan anak-anaknya. Maka Syarifah ini keluar dari negerinya Balakh menuju Samarkand. Cari-cari makan di musim sangat dingin. Anak-anaknya itu dimasukkan ke dalam masjid. Kamu di masjid aja ya nak, ibu yang cari makan. Ini Syarifah, ini zuriyah Nabi. Maka Syarifah ini lihat ada 2 majelis. Ada orang kumpul di sana, orang kumpul di sana. Yang sana adalah perkumpulan majelisnya orang Majusi, penyembah api.
yang satu ini kaum muslimin. Maka dia datangi tokoh kaum musliminnya itu. Permisi, saya dari Balah datang ke Samarkand ini. Saya janda, anak-anak saya kelaparan di masjid dan saya minta bantuan, beri saya makanan demi nasab saya karena saya syarifah. Maka tokoh kaum muslimin bilang, kamu syarifah? Iya, saya syarifah. Apa buktinya? Saya nggak bisa buktikan karena orang nggak ada yang kenal saya di sini. Saya dikenal di Balah, di Samarkand nggak ada yang kenal saya. Maka dia pergi sambil menangis, nahan lapar. Lalu Syarifah ini datang ke orang Majusi, dan siapa tahu Majusi ini punya hati. Dia datang ke tokoh Majusi itu, bilang kepada orang Majusi itu, Tuhan, saya butuh makan. Anak-anak saya kelaparan dan saya janda, dan saya seorang Syarifah. Kata Majusi, Syarifah itu apa? Saya zuriatnya Rasulullah, Nabi umat Islam. Iya. Kamu cucunya? Iya. Sini. Mana anakmu? Maka dipanggil istrinya, keluarganya, jemput anaknya di masjid. Dijemput, diberi makan, diberi pakaian. Udah tinggal di sini aja untuk sementara. Dan itu berjalan begitu cepat kejadian. Malamnya, tokoh kaum muslimin itu mimpi. Tokoh kaum muslimin itu bermimpi. Dalam mimpinya itu dia sudah berada di pasar. Sudah hari kiamat ini. Dan di situ ada Rasulullah sedang membawa bendera. Dan di belakang beliau ada dua istana. Istana dari zamrud merah dan istana dari batu bata. Setiap batu batanya itu emas perak, emas perak, emas perak. Maka dia ini tanya, tokoh kaum muslim ini tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, betapa indah istana yang ada di belakangmu itu. Ada yang warna merah dari zamrud, ada yang dari emas dan perak. Itu milik siapa? Maka Nabi mengatakan, itu milik salah satu orang beriman di kalangan umatku yang bertauhid. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, bukankah aku salah satu umatmu yang beriman dan bertauhid? Maka Nabi mengatakan, apa buktinya? Apa buktinya kamu umatku? Ya Rasulullah, menjadi umatmu apakah butuh bukti? Ketika cucuku datang kepada kamu minta makan, kamu tanya, mana buktinya kamu syarifah? Sekarang aku balas, apa buktinya kamu umatku? Maka seketika dia meraung, menangis, terbangun. Dia tanya orang, mana syarifah yang kemarin itu? Oh, kami lihat di sana di rumahnya tokoh Majusi itu, penyembah api. Maka datang, maka dia bilang, Syarifah dan anak-anaknya ada di sini. Benar, ada apa? Serahkan kepada saya. Biar saya ngerawat. Oh, nggak bisa. Pokoknya harus begitu. Kamu Majusi jangan ambil andil di sini. Ini adalah orang kami. Kok kamu ngotot sekali? Kenapa kamu? Pokoknya kalau kamu menyerahkan, ini gantinya apa yang kamu sudah berikan. Ini 100 dinar. Ambil. Kenapa? Juta ya. Ambil, ipas ya. Sekarang serahkan kepada saya. Maka orang Majusi itu bilang, gak usah terlalu ngotot begitu. Kamu sepertinya mimpi kan? Kamu melihat dua istana di depan Nabi Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, itu milik salah satu kaum muslimin dari umatku yang bertauhid. Ya kan, kamu itu kan? Kok tahu dari mana kamu? Aku juga mimpi, katanya. Dan aku sudah masuk Islam di hadapan Nabi, dan saya ulang keislamanku itu di depan cucu. Dan itu terjadi untuk semua anak keluargaku, sanak familiku, semua masuk Islam. Bayangkan, menghormati Nabi dengan memberi makan keluarganya. Bayangkan, yang Majusi masuk Islam dapat 2 istana. Bagaimana dengan umatnya? Bagaimana yang bukan Majusi latar belakangnya asli santri Wali Songo? Ayo, maka mencintai ulama, mencintai zuriat Nabi itu asas Islam. Mengapa? Apapun yang berhubungan dengan Nabi itu istimewa. Istimewa. Termasuk Maulid Nabi ini. Ini adalah bentuk ekspresi kita cinta kepada Nabi. Tapi kan gak ada dalilnya. Kan?
Namanya mengekspresikan cinta itu jangan tanya dalil, jangan tanya dalil. Hanya orang yang buta hatinya saja bertanya dalil dalam mencintai. Di dalam Qasusul Anbiya tafsir Ibnu Katsir, di dalam Qasusul Anbiya Imam Ibnu Katsir Al-Hafidz Abul Fida Ibnu Katsir, itu pernah Nabi Sulaiman itu sedang jalan bersama bala tentaranya. Nabi Sulaiman ini bisa mendengar bahasa binatang. Tengah sedang jalan, dengar dua burung pipit betina sama jantannya sedang ngobrol, dan yang jantan nih burung pipit sedang merayu betina. Sayang, percayalah dengan cintaku. Kamu ragu dengan kesetiaan saya? Diam aja itu yang betina. Nabi Sulaiman sambil dengar. Tiba-tiba nyeletuk ini yang jantan. Kalau kamu ragu dengan cintaku, aku bisa meruntuhkan kubah kerajaan Sulaiman demi kamu, sayang. Nabi Sulaiman lewat. Ya jelas. Nabi Sulaiman lah tuh kayak uang itu mana ya? Maka Nabi Sulaiman bilang kepada tentara, angkat itu yang jantan tangkap. Itu nggak ada tuh. Mau meruntuhkan kubah kerajaan saya. Sampai di istana, Nabi Sulaiman duduk di singgasananya, itu burung pipit ditaruh depan. Saya dengar kamu ngobrol sama betina, kamu rayu dia, kamu mengatakan, kalau ragu dengan cintaku, kuruntuhkan kubah kerajaan Sulaiman untuk kamu. Benar kamu bilang begitu? Benar. Oh kamu gak ada? Saya bukan tidak ada. Wahai Nabi Allah, engkau kan tahu perasaan cinta. Cinta itu akan mengatakan sesuatu yang lebih dari kemampuannya. Mana mungkin saya bisa meruntuhkan kerajaan? Saya hanya burung pipit. Tapi itu ungkapan cinta. Cinta itu akan membuat segala-galanya jadi besar. Maka Nabi Sulaiman tersenyum. Betul juga dia. Sekarang lepaskan. Coba bayangkan. Masalah cinta. Masa kalah sama burung pipit baru bilang maulid Nabi bid'ah? Allahu Akbar. Inilah cara Ahlus Sunnah mengampakkan cintanya kepada Rasulullah. Bid'ah. Belajar sama emprit sana. Gak bisa. Siarnya Ahlus Sunnah cinta kepada Nabi di bulan maulid, di maulid. Dan cinta itu membuat segala-galanya itu menjadi berharga. Andai kata Allah tidak ciptakan cinta, maka tidak ada lagi keajaiban di dunia ini. Yang membuat suami tengah macul, wis kesel jadi. Tapi ketika tutup mata sebentar, ingat anaknya yang mondok, lagi dia. Cinta. Ketika ada bapak cari uang suruh, tutup mata sebentar, ingat istrinya menunggu di rumah, semangat. Itu kekuatan cinta. Seorang santri tengah belajar, kalau dia ingat gurunya, semangat lagi. Itulah kekuatan cinta. Cinta itu membuat semuanya itu jadi kekuatan yang luar biasa, di luar kemampuan fisik kita ini. Maka kalau mau ittiba'us sunnah yang luar biasa, cinta dulu berhenti. Ringan menjalankan sunnah. Karena dorongannya cinta. Dan cinta itu tidak akan, cinta kepada Rasulullah tidak akan sirna. Semua akan menjadi simpanan kita di akhirat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari sebagai penutup. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dan ini hadis sebagai penutup. Di zaman Nabi, di pinggiran kota Madinah ada masjid. Masjid itu sepakat orang-orang kampung mengangkat imam masih muda. Ia masih muda, belialah. Nah, kamu imam ya, karena suaranya bagus dan hafalan Qurannya banyak. Nah, kamu imam. Tapi imam muda ini unik. Kalau dia jadi imam, setelah baca Fatihah, baca surat, dia tutup dengan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Selalu begitu. Baca Fatihah, baca surat, ditutup dengan Al-Ikhlas. Maka ini jamaah protes. Kamu itu kalau baca, habis baca Fatihah satu surat sudah, nggak usah ditambah qul huwallahu ahad, jadi dua jadinya. Maka dia menjawab, kalau kalian mau saya jadi imam di sini, ya saya akan begini terus, saya akan terus membaca Al-Ikhlas. Tapi kalau kalian nggak setuju, ya berhentikan saja saya. Pintar juga jawabannya. Maka orang kampung musyawarah, gimana nih ganti aja? Nggak bisa diganti, dia yang paling banyak hafalannya.
dan dia yang paling benar tajwid bagus, dan dia aja. Maka suatu ketika Nabi mampir di masjid itu. Mumpung Nabi hadir, datang ke kampung itu, mampir di masjid tersebut, orang-orang kampung lapor, ya Rasulullah, imam kami ini aneh dia. Apa keanehannya? Kalau sudah baca Fatihah jadi imam, baca surat ditutup lagi dengan Al-Ikhlas. Maka Nabi mengatakan, panggil dia. Sampai di hadapan Nabi, Nabi bertanya, mengapa kamu nggak ikut saja mau makmum? Nah, artinya ini tidak dicontohkan Nabi. Andai kata Nabi pernah melakukannya, ya nggak perlu ditanya dan nggak perlu dipanggil. Maka Nabi bertanya, mengapa engkau selalu menutup setelah engkau baca Fatihah dan surat tertentu, lalu kamu menutup dengan Al-Ikhlas? Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau baca surat Al-Ikhlas? Maka pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Aku mencintai surat Al-Ikhlas. Maka Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itulah yang membuatmu masuk surga. Nabi tidak mengatakan, kamu pernah tahu saya mencontohkannya? Ya, ketika alasannya cinta dan tidak keluar dari syariat, Nabi terima, dan itulah yang menyebabkan pemuda itu masuk surga. Jadi maulid Nabi ini kalau mau tanya dalil, nggak usah tanya dalil, beginilah cara kami mencintai. Nah, ini adalah syiar Ahlus Sunnah. Kita pegang seerat-eratnya. Tahun depan maulid lagi, tahun depan maulid lagi. Dan kalau ada maulid diadakan tahun itu dalam suatu kampung, kampung itu aman kata para ulama. Kalau yang lain kena wabah, kampung itu nggak kena wabah. Kalau kampung lain itu hiruk pikuk, kampung ini akan damai, tentram. Dan siapa yang makan makanan yang disuguh ketika maulid, syifaun minggu lidah, jadi obat untuk sakit apa saja. Jadi jangan diet kalau sudah maulid, mangan, karena jadi obat. Nah, saya kalau ada maulid makan obat, karena apapun yang berhubungan dengan cinta kepada Rasulullah, semuanya jadi obat hati dan obat jasmani kita. Semoga hadirin di sini, ibu-ibu semua, bapak-bapak, santri-santri, dengan keberkahan maulid ini, Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan zahir, kesehatan batin. Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita rizki zahir, rizki batin, bila mihnatin wala baliyah wala musibah. بمجرد فضل الله العظيم وبشفاعة رسوله الكريم على هذه النية وجميع صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام صلى الله وسلم الى محمد افضل الصلاه وعدد معلوماتك وعلى اله وصحبه وسلم كذلك رزقنا الاستقامه ونشهد بالله من طريق البيضاء بجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حب رسولك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغ له اللهم احسننا في دنيانا في الأولى كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جملنا بالعافية وسلامة الحق بالتقوى وارزقنا الاستقامة وتوفنا مع الأبرار بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا مسلمين اللهم اغفر لنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم عليه بين قلوب سيدنا محمد وهي سيدنا كلمتهم على الحق يا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وتجاوز أما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العفو الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi inti pengajian Maulid Nabi pada malam hari ini. Banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai tanda akhir dari pengajian ini, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah.